Kelahiran Pedang Iblis bab 1021 Pembangkit Listrik. Dunia mulai bergetar bahkan sebelum ledakan cincin Divine Demon menyapu tanah itu. Sepertinya Allah telah menyadari bahwa peristiwa yang menghancurkan bumi akan menyebar di daerah tersebut. Ledakan yang mengikuti keheningan membuat seluruh gunung menjadi abu, menciptakan kolom api dan asap yang mencapai langit hitam saat menyebar ke daerah terdekat. Logam dan tanah tidak menahan kekuatan ledakan dan kehancuran, membuka jalan bagi magma yang mengalir dari atas dan bawah dunia tersembunyi. Namun, bahkan Sungai Merah pun tidak dapat bertahan dari peledakan diri cincin Nuh. Itu adalah pemandangan apokaliptik dan retakan yang menyebabkan kehampaan terbuka di mana-mana di lingkungan. Dunia sedang berakhir, dan tidak ada yang melakukan apapun untuk menghentikan kehancuran itu. Nuh terbang secepat dia bisa, tetapi gelombang kejut yang dilepaskan oleh ledakan itu tetap menyapu dirinya sendiri. Dia baru saja keluar dari gunung ketika kekuatan besar itu mendarat di tubuhnya. Bentuk iblis meningkat saat cabang-cabang hitam menyebar di rune kesiar ke-6 di dalam pikirannya, dan tubuh mendengkur menutupinya saat dia merasakan datangnya gelombang kejut. Tubuh Nuh menjadi tegang saat ledakan mendorongnya ke depan. Gunung, pertahanan dewa, dan lapisan asap di sekelilingnya menyerap sebagian besar pukulan, tetapi sebagian energi masih ditempatkan di punggungnya. Jubahnya lenyap, dan kulit di punggungnya menjadi berantakan berdarah. Gelombang juga merobek ototnya, tetapi energi kejunya habis ketika mencoba menyentuh organ dalamnya. Nuh menjadi awan asap gelap yang membara saat dia melesat tak terkekang jembatan langit. Lautan api, asap abu-abu, dan lahar mengikutinya dan terus menembus metode pertahanannya. Ini tidak akan cukup, Nuh berpikir tentang kera peringkat 7 ketika dia mencoba menekan rasa sakit yang melanda pikirannya. Cedera tubuhnya mudah ditahan, tetapi retakan pada bola mentalnya mengirimkan gelombang menyakitkan yang tajam yang membuat pikirannya menjadi gelap dari waktu ke waktu. Meski demikian, aliran informasi yang terus-menerus diperoleh setelah pikirannya mencapai peringkat ke-6 membuat Nuh tetap waspada. Penciptaan dan kehancuran menjadi jelas dan meluas saat dunia hukum terbuka di matanya. Dia tiba-tiba bisa melihat hukum di mana-mana. Seolah-olah dia buta warna sepanjang hidupnya, dan dia akhirnya bisa melihat penampilan dunia yang sebenarnya sekarang. Hukum ada di mana-mana, masalahnya tidak berfungsi tanpa mereka. Namun, sebagian besar makhluk hidup akan menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa pernah menatap mereka. Nuh tidak bisa menahan keheranannya karena kesadarannya terus berkembang. Hukum yang mengatur dunia muncul sebagai energi paling sederhana di seluruh keberadaan, tetapi begitu mendalam sehingga tidak ada kekuatan kompleks lain yang dapat menandingi kekuatan mereka. Itu bukan masalah intensitas. Kekuatan hukum berasal dari arti sebenarnya yang mereka ungkapkan, dan itu bervariasi sesuai dengan seberapa umum itu. Namun, itu bukan waktunya untuk tenggelam dalam kemampuan baru pikirannya, dan Nuh tahu itu dengan baik. Rencananya harus bergerak maju, dan dia harus melarikan diri dari jangkauan ledakan untuk mengaktifkannya. Retakan menyebar di udara di bawah kakinya saat dia melesat ke depan untuk meninggalkan tepi gelombang kejut. Momentum yang dibangun selama ledakan membuatnya melampaui batas biasanya, tetapi luka di benaknya membuatnya lebih sulit untuk bertahan. Nuh bertahan, menembak sejauh yang dia bisa sambil melacak perluasan awan yang mengamuk. Ledakan itu telah menciptakan kekuatan yang tak terbendung yang tampaknya cenderung melahap seluruh dunia. Gelombang kejut akhirnya menghabiskan kekuatannya, dan awan menghentikan perluasannya, memberi Nuh waktu untuk mengatur napas. Dunia yang hancur terbentang di matanya saat asap abu-abu menyebar. Hampir tidak ada makhluk hidup yang tersisa dalam jangkauan ledakan, dan hanya beberapa makhluk kuat yang selamat dengan bersembunyi di bawah tanah atau di sisi lain langit. Malapetaka tanpa ampun telah menimpa surga itu, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Nuh menatap kehancuran yang telah dia sebabkan dan membiarkan pikirannya mengembara. Cincin Divine Demon bukan bagian dari kekuatannya, tapi dialah yang memicunya. Kehancuran itu miliknya. Itu adalah sesuatu yang beresonansi dengan keberadaannya. Nuh menyebarkan kesadarannya sebanyak mungkin, menutupi banyak area yang terpengaruh oleh tindakan sembrononya. Punggungnya sakit, dan pikirannya mengirimkan gelombang rasa sakit, tetapi dia masih kehilangan dirinya saat melihat apa yang telah dilepaskannya. Inilah aku, pikir Nuh ketika pemahaman memenuhi pikirannya. Dia merasa perlu untuk berkultivasi dan membiarkan keberadaannya berkembang, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti sekarang. Aura Skuli tiba-tiba menyentuh kesadarannya, dan Noah menoleh untuk melihat pembangkit tenaga listrik itu merangkak keluar dari tumpukan puing. Cedera memenuhi tubuhnya juga, tapi lukanya tidak separah Nuh. Dia telah keluar dari gunung sebelum dia pada akhirnya, dan dia memiliki tubuh bibrida peringkat 6. Skuli melirik Noah sebelum berbalik untuk menatap kehancuran di belakangnya. Itu adalah dunianya, tetapi sekarang banyak wilayah tidak lebih dari abu dan retakan. Kekuatan dahsyat menyebar dari tempat yang dulu merupakan sarang dewa. Gelombang mental dan kekuatan tak terlihat bergerak melalui lingkungan terbuang seolah mencari seseorang. Ekspresi Skuli menjadi kosong saat dia melihat energi itu.
Dia melakukan gerakan mekanis untuk berbalik ke arah Nuh dan berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Apa yang telah kau lakukan? Saya tidak tahu bahwa Dewa Kera berada di balik tindakan itu, tetapi perhatiannya tidak pernah tertuju pada Scully. Matanya menatap kekuatan tak terlihat yang menggerakkan bumi, udara, dan langit, menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Kekuatannya menyerupai angin kencang tipis yang tak terhitung banyaknya yang dapat bergerak bebas melalui materi apapun. Rupanya tidak dibatasi oleh bentuk inkorporealnya, dan ia dapat mempengaruhi apapun yang diinginkannya. Saat Scully melihatnya, kekuatan itu bergerak menuju tempat mereka. Dewa telah menemukan mereka, tetapi Scully membebaskan dirinya pada saat itu, membuatnya tidak dapat nyaman untuk menyakiti Noah. Dapatkan rune kesiar ke-7 dan kumpulkan semuanya dengan selamat, kata Nuh saat asap hitam bentuk iblis menyebar ratusan meter. Bawa juga beberapa kera kesiar sebagai tawanan. Apa yang akan kamu lakukan? Scully bertanya. Ada sedikit keraguan di matanya. Lagi pula, Nuh baru saja membunuh sebagian besar bawahannya yang terkuat. Dia tidak jelas tentang kondisi mereka, tetapi hanya yang paling beruntung dari mereka yang bisa selamat dari ledakan itu. Dia tahu bahwa Nuh harus memilih antara sanksi dan hasil saat ini, dan dia tidak menyalahkannya. Namun, dia membutuhkan waktu untuk menerima bahwa pekerjaannya telah hilang. Nuh tidak menjawabnya. Auranya menjadi keras saat dia membocorkan kekuatan yang masuk. Pikiran yang kuat bergema di antara rasa sakit yang datang dari tubuh dan pikirannya. Cukup dengan omong kosong ini. Saya adalah pembangkit tenaga listrik sekarang. Kelahiran Pedang Iblis bab 1022 kehancuran. Tubuh dan dantian Nuh masih berada di peringkat kelima, tapi itu tidak mengubah kenyataan. Kehebatan pertempurannya telah bertahan antara peringkat kelima dan keenam sebelum kesalahannya, tetapi sekarang akhirnya mencapai tahap berikutnya. Tentu saja, dia tidak mampu mengungkapkan kekuatan penuh dari pikirannya. Sebagian besar tekniknya membutuhkan modifikasi dan tidak dapat menggunakan energi mental peringkat 6 tampaknya. Namun, dia telah melewati setengah langkah tersisa dari pemecahannya dari pembangkitan tenaga listrik. Nuh merasakan kekuatan yang terkandung dalam pikirannya dan merasa bebas dari batasan politik yang menghalangi tindakannya. Dia telah bergabung dengan monster dunia dan dewa ketika dia mencapai peringkat heroik, tetapi sekarang dia akhirnya mencapai tahap terakhir. Dia telah menjadi salah satu monster itu. Scully menembak ke arah danau lava ketika dia melihat bahwa Noah tidak memperhatikannya. Dia memutuskan untuk mempercayai dia dan akalnya. Lagi pula, dia telah mengungkapkan bahwa dia memiliki benda suci di dalam cincin antariksanya. Pikiran Nuh mengembara saat dia melihat kekuatan tak terlihat semakin dekat. Dia merasakan kemarahan murni yang dibawa oleh gelombang mental itu, dan gambaran kesengsaraan surga naga pemakan cahaya muncul dalam pandangannya. Dia merasakan kemarahan yang sama. Dia telah menyelesaikannya selama fusi, tapi itu adalah bagian dari dirinya sekarang. Nuh bisa melihat dirinya dalam kekuatan itu. Tangannya terangkat ke langit, dan udara mulai bergolak saat keinginannya menyebar di lingkungan. Perasaannya menjadi kata-kata yang dia teriakkan saat angin kencang terbentuk di sekelilingnya. Cukup dengan tingkah para dewa yang bosan? Nuh teriak, tapi kata-katanya menjadi raungan yang jelas ketika keluar dari mulutnya. Cukup dengan batasan politik. Cukup dengan menahan diri untuk menguntungkan yang lemah. Biarkan dunia ini runtuh. Rambutnya yang berat berkibar saat angin hitam kencang melesat ke depan untuk menghadapi kekuatan yang tak terlihat. Bentrokan mereka menciptakan badai yang mempengaruhi seluruh wilayah dengan kekuatan destruktif mereka. Serangan Nuh menghentikan serangan Dewa Kera selama beberapa detik sebelum hancur berantakan. Angin hitam hanyalah bentuk yang diambil oleh bahan gelap, sedangkan kekuatan tak terlihat adalah kemampuan bawaan dari spesies kesier. Selain itu, Dewa Kera masih memiliki jejak kekuatan suci dalam keberadaannya. Serangan Nuh tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan pukulan lawannya. Sudah mengherankan bahwa dia berhasil memperlambatnya. Kekuatan tak terlihat hanya menemukan retakan ketika mencapai tempat Nuh. Dia telah berlari ke langit segera setelah dia melancarkan serangannya, tidak meninggalkan kesempatan bagi dewa untuk memukulnya. Nuh tiba di lapisan hitam yang melindungi dunia tersembunyi berubah. Armor bersisiknya telah berubah setelah pikirannya menembus peringkat ke-6. Paku-paku berasap telah muncul di atas tubuhnya, dan jari-jarinya telah menjadi cakar sepanjang pedang iblis. Sepasang tanduk panjang tumbuh dari helm drakoniknya, dan awan hitam terbentuk setiap kali dia berhenti. Asap korosif menyebar dengan cepat dan menutupi sebagian besar langit dalam sekejap. Juga, lubang yang mengarah ke kekosongan mengisi area yang terkena mantra. Seolah-olah Nuh telah menjadi pembawa pesan kehancuran. Seluruh keberadaannya menyerupai eksistensi yang dimaksudkan hanya untuk menghancurkan dalam bentuk itu. Logam hitam langit menahan efek mantra Nuh, tetapi permukaannya mulai melengkung setelah melewati beberapa detik kontak langsung dengan awan hitam. Nuh melambaikan tangannya, dan ratusan ketidakstabilan di puncak peringkat kelima tersebar di bawah langit. Pemberontak telah memperbesar lubang pada periode terakhir,
memulihkan sebagian simpanan logam hitam mereka dan mengizinkan Nuh untuk melanjutkan penampaannya. Instabilitas meledak, memperbesar retakan yang sudah ada di langit dan menciptakan retakan baru. Sementara itu, Snorre membentuk dan meluncurkan semua serangan yang mampu dilakukannya ke arah celah tersebut. Rencana Nuh sederhana. Jika Dewa Kera tidak ingin dia melarikan diri dari wilayahnya, dia akan menghancurkan langit dan membiarkan lautan magma menenggelamkan dunia itu. Dia tidak berharap acara untuk membunuh Kera. Tujuannya adalah menjebaknya di lingkungan yang hampir tidak memiliki nutrisi, mengetahui bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia baru yang tersembunyi. Ada kemungkinan dia bisa muncul ke permukaan dan memburunya, tapi makhluk itu cerdas dan mampu memiliki emosi yang kompleks. Melihat spesiesnya mati setelah begitu banyak pengorbanan akan menghancurkan keinginannya dan mungkin tekadnya. Itu akan berakibat fatal bagi makhluk yang sudah berjuang untuk kembali ke jajaran dewa. Tetap saja, Nuh berharap dia selamat dari kejatuhan sehingga dia bisa memburunya ketika tubuhnya telah mencapai level yang tepat. Kegelapan menyebar di bawah langit hitam. Gelombang kehancuran terjadi di mana-mana, tetapi Nuh merasa terdorong untuk melarikan diri ketika dia melihat kekuatan tak terlihat datang lagi untuknya. Nuh tertawa ketika dia berlari pergi hanya untuk melanjutkan tindakan merusaknya di tempat lain di langit. Dia merasa bahagia dari lubuk hatinya. Seorang dewa mencoba menangkapnya, tetapi ia hanya bisa menyaksikan dunianya hancur berantakan oleh tangan iblis yang menyeringai. Perasaan kebebasan dan kekuatan yang memenuhi Noah membuatnya tidak bisa menahan tawanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan melawan dewa yang tepat, tetapi dia tidak terkalahkan pada saat itu. Dia melihat sekilas puncak di dunia yang terlupakan itu, dan dia akan menikmatinya sepenuhnya. Balok-balok besar langit mulai berjatuhan saat Nuh terus melarikan diri dan melepaskan serangan. Dia bahkan punya waktu untuk melakukan tekniknya saat dia pergi lebih jauh dari sarang Dewa Kera. Jumlah kegelapan pekat yang terkuras saat dia menggunakan bentuk iblis sangat besar, tetapi Nuh tidak peduli tentang hal lain saat ini. Dia hanya ingin menghancurkan dunia. Scully akhirnya menghubunginya melalui kesadarannya, memberitahunya bahwa dia telah mengumpulkan semua yang berharga dan semua orang yang selamat dari pemanggilan yang kacau. Ikuti jejak asap dan umpan kera-kera itu. Nuh menjawab dengan kesadarannya sambil terus melarikan diri dengan cara yang tampaknya biasa saja. Yang benar adalah bahwa pemahamannya tentang hukum yang berhubungan dengan penghancuran individualitasnya memberitahu dia di mana harus menyerang untuk menyebabkan lebih banyak kerusakan. Scully tidak mau mengikuti asap hitam. Nalurinya menyuruhnya untuk menjauh dari gas korosif itu, tetapi dia tahu bahwa Nuh adalah satu-satunya harapannya untuk keluar dari situasi itu hidup-hidup. Semakin banyak bongkahan langit jatuh. Mereka menembus tanah dan membuka jalan menuju lautan magma di bawah dunia tersembunyi. Air terjun merah besar memenuhi udara, dan cahaya yang kuat memenuhi lingkungan itu untuk pertama kalinya. Nuh berhenti menyerang di beberapa titik dan menyebarkan mantranya. Tidak ada yang bisa memperbaiki langit lagi. Dunia tersembunyi tidak bisa diselamatkan. Kelahiran pedang iblis bab 1023 jalan. Pemberontak yang tersisa berkumpul di sekitar Nuh saat langit runtuh di sekitar mereka dan menjenguk dunia tersembunyi. Sebagian besar mereka adalah pembudidaya manusia karena mereka terlalu lambat untuk mencapai daerah yang terkena ledakan cincin Divine Demon. Namun, beberapa ahli dengan senang hati mendorong Dewa Kera untuk menahan ledakan. Scully memimpin mereka. Gelombang mentalnya mendukung para pembudidaya manusia di udara, tetapi hanya ada kesedihan dalam ekspresinya. Bahkan jika dia mengingat metode pengerasan tubuh selama periode terakhir, sebagian besar ahli terlalu lemah untuk selamat dari peristiwa bencana itu. Mereka yang berhasil menyelamatkan hidup mereka telah menderita luka parah, dan mereka mungkin akan membawanya sepanjang perjalanan budidaya mereka. Satu-satunya harapan Scully ada di permukaan, tetapi ada jalan yang sulit antara dunia tersembunyi dan di sana. Di sisi lain, Nuh merasa sangat gembira. Keberadaannya dipenuhi dengan kekuatan, dan individualitasnya menampakkan ciri-cirinya melalui seluruh energinya. Seolah-olah menghancurkan seluruh dunia telah memperbaharui esensi hidupnya, membuatnya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Namun, lukanya ada di sana dan mengancam akan mengendalikan fungsi mentalnya segera setelah dia berhenti menekannya. Dia sangat membutuhkan istirahat, tetapi perjalanan masih panjang. Apa yang kamu tunggu? Scully berteriak ketika dia melihat Noah tidak bergerak. Langit terus jatuh di mana-mana di sekitar mereka, dan lava dalam jumlah besar mengubah dunia itu menjadi neraka merah. Namun, Nuh tidak bertindak. Dia membatasi dirinya untuk memperlihatkan kehancuran yang dia sebabkan dengan ekspresi bingung. Teriakan Scully memaksanya untuk kembali ke dunia nyata, tetapi niatnya tidak berubah. Masih terlalu dini untuk pergi. Banyak spesimen spesies kesiar yang selamat karena mereka tidak bergabung dalam pemanggilan, dan mereka tidak dapat diizinkan mencapai permukaan. Ancaman Dewa Kera harus berakhir di sana. Tidak ada yang bisa mengikuti mereka. Beri aku barangnya, kata Noah saat tubuh Snorre muncul dan melebarkan rahangnya.
Para pemberontak tidak repot-repot mencari pakaian baru, tetapi mereka pergi untuk mengumpulkan semua logam hitam yang bisa mereka temukan. Scully bahkan membawa rune kesiar ke-7 dan beberapa spesimen manusia dari spesies kesiar bersamanya. Ini jaminanku, kata Scully sambil menunjuk ke sehelai bulu besar di bawah lengannya. Sisanya bisa ikut denganmu. Nuh tidak menyalahkannya karena kurangnya kepercayaan. Dia telah memilih untuk mengorbankan rakyatnya untuk mempertahankan kebebasannya. Pilihannya tidak dapat dihindari, tetapi kurangnya keraguan menunjukkan karakternya. Mendengkur tiba-tiba melesat ke depan. Tubuhnya berubah menjadi asap dan menutupi para pembudidaya heroik dan binatang buas. 10 dari mereka berada di peringkat kelima, dan lebih dari 40 berada di peringkat keempat. Tetap saja, Blood Companion bisa menyelubungi mereka semua dalam bentuk gasnya. Scully hampir panik saat melihat asap mengepul dan mengambil bentuk ular raksasa di sekitar Noah. Semua pembudidaya heroik baik-baik saja. Hanya potongan logam hitam mereka yang menghilang dan binatang buas. Selain itu, Nuh telah menuangkan materi gelap ke dalamnya. Energinya yang lebih tinggi membantu menstabilkan tubuh mereka yang terluka dan memberi mereka kekuatan baru tepat sebelum perjalanan panjang melalui magma. Bersiaplah, kata Nuh, kita harus menghentikan mereka sebelum meninggalkan tempat ini selamanya. Scully dan yang lainnya tetap terdiam. Aura Nuh yang intens, ditambah dengan sikapnya yang baru dan ketenangannya dalam situasi apokaliptik membuatnya tampil sebagai pemimpin yang sempurna. Para pemberontak hanya bisa mengangguk dan berbalik ke arah yang sama bahkan jika mereka merasa ragu. Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa lawan mereka akan datang dari arah itu. Namun, mereka mulai melihat pola di langit saat kehancuran berlanjut. Bongkahan besar logam hitam terasa di mana-mana secara acak, tetapi jalurnya tetap utuh. Pemandangan itu mengejutkan para pemberontak tanpa akhir. Lagi pula, bagaimana mungkin ada keteraturan di antara peristiwa sedunia itu? Seluruh dunia hancur berantakan, tetapi Nuh telah berhasil mempengaruhi kehancurannya sehingga hanya jalan yang aman yang tersisa. Sosok-sosok hitam muncul di kejauhan beberapa menit setelah perintah Nuh. Kera kesiar dalam barisan heroik terbang tepat di bawah petak langit utuh saat mereka mencoba menemukan tempat yang aman. Mereka yang berada di barisan manusia berjalan di tanah, tetapi situasi mereka sangat menyedihkan. Semprotan magma jatuh ke tubuh mereka dan membakarnya sampai mati. Hanya mereka yang berada di peringkat ketiga yang berhasil bertahan lebih lama, tetapi mereka akhirnya tenggelam juga. Perhatian Nuh tertuju pada spesimen di peringkat kelima. Mereka adalah satu-satunya yang bisa bertahan melalui lautan magma, meski dengan sedikit perjuangan. Adapun kera di peringkat keenam, mereka belum muncul. Nuh menunjuk, dan para pemberontak bertindak. Serangkaian mantra ditembakkan dari kelompok pembudidaya dan mendarat di paket terbang. Spesimen yang tak terhitung jumlahnya mati di tempat, dan yang selamat berakhir di luar jalur aman, di tengah aliran lahar. Pemberontak tidak menghentikan serangan mereka, tetapi jalan aman akhirnya hancur, menimpa binatang buas yang masih selamat dari serangan mereka. Di mana mereka? Nuh berpikir ketika dia memeriksa lingkungan. Kemudian, dua kehadiran muncul dalam jangkauan kesadarannya. Nuh merasakan bahwa dua makhluk kuat sedang berjalan di sisi lain dari jalan yang tersisa dari jalan yang aman. Noah melirik Scully, dan dia mengerti apa yang harus dilakukan ketika dia menunjuk ke tempat itu. Keduanya meluncurkan serangan terbaik mereka dan menghancurkan bagian langit itu, mengungkap kera peringkat 6 yang bersembunyi di atasnya. Snorre mengeluarkan desisan keras dan meluncurkan semua serangannya terhadap dua binatang yang mengambang itu. Nuh bergabung dengannya dengan menciptakan naga berlengan 6 yang melesat ke arah mereka. Scully tidak ragu-ragu dan mewujudkan serangkaian tebasan angin yang terbang ke arah kera. Dampak dari serangan tersebut menghancurkan area aman yang tersisa dan menyebabkan luka parah pada kedua makhluk tersebut. Hidup mereka tidak akan berada dalam bahaya selama situasi normal, tetapi dunia sedang berakhir, dan terluka dapat membuat perbedaan dalam kelangsungan hidup mereka. Semua magma yang terkandung di atas jatuh ke bawah pada saat itu. Itu mendarat di tanah hangus yang tersisa dan dengan cepat membakarnya menjadi abu, memperlihatkan lautan merah di bawah. Kedua lautan bercampur, dan suhu di daerah itu naik. Magma yang datang dari bawah jauh lebih panas dari yang lain, dan bahaya daerah itu meningkat saat keduanya bergabung. Mendengkur melindungi Nuh dan binatang tawanan dari magma. Tubuhnya bisa menahan panas itu, tapi punggungnya mengalami luka parah, jadi dia ingin menghindari memburuknya situasinya. Scully melindungi para pembudidaya manusia dengan gelombang mentalnya, sementara para ahli lainnya menggunakan metode pertahanan mereka dan saling mendukung untuk mempersiapkan perjalanan. Kelompok itu kemudian melihat ke atas, ke arah sosok marah yang telah menyebabkan kekacauan tersebut, dan menunggu perintahnya. Ayo kembali ke permukaan, kata Nuh, memimpin jalan melewati lautan magma. Kelahiran Pedang Iblis bab 1024 pertempuran. Nuh telah meninggalkan sarang kurang dari 150 tahun, tetapi situasi di permukaan telah berubah dengan cara yang tidak dapat dia prediksi pada saat itu.
Secara umum, ketenangan setelah setiap pertempuran penting akan berlangsung lama. Mereka bahkan dapat merentang selama ribuan tahun jika keseimbangan kekuatan di antara kekuatan tidak berubah. Nuh telah menjalani 100 tahun kedamaian sebelum pergi, dan 100 tahun lagi harus berlalu sebelum tanda konflik pertama muncul ke permukaan. Semuanya dimulai dengan perkelahian sederhana di antara para pembudidaya manusia. Baik sarang dan dewan menekan pasukan keluarga Elbas di perbatasan masing-masing, dan korban jiwa terjadi dari waktu ke waktu selama pertempuran kecil itu. Kekuatan pusat tidak peduli dengan mereka. Kematian pembudidaya manusia jarang mengganggu para ahli di jajaran heroik, dan pasukan yang dikerahkan di sana tidak memiliki banyak nilai dalam lingkungan politik. Namun, seorang anggota muda dari keluarga Elbas pernah berada di antara pertempuran besar. Konflik melihat beberapa sekte dari Dewan melawan pasukan Peripheral Royals atas tanah baru yang dapat ditemukan yang muncul di sisi timur kota Pasar Ilahi. Wilayah semacam itu sudah mulai muncul sebelum Nuh pergi. Kehadiran begitu banyak pembudidaya di sebidang tanah abadi pasti mempengaruhi kepadatan nafas. Menyebabkan terciptanya wilayah di mana bahkan pembudidaya manusia dapat hidup tanpa perlindungan apapun. Petinggi dari masing-masing kekuatan besar tidak peduli dengan tanah itu, tapi itu adalah masalah besar bagi manusia. Itu adalah kesempatan mereka untuk menjajah benua baru tanpa bantuan atasan mereka. Pertempuran yang terjadi hari itu melibatkan banyak pasukan kecil dan melahirkan medan perang yang cukup besar dalam hal sumber daya manusia. Anggota muda Royals telah bergabung untuk mendapatkan beberapa keuntungan, tetapi dia akhirnya mati di tengah pertarungan. Masalahnya biasanya berakhir di sana. Yang terbaik yang bisa diminta keluarga Elbas untuk kematian aset manusia adalah beberapa ratus ribu kredit. Namun, ayah dari Royal muda adalah seorang kultivator heroik, dan dia bereaksi dengan membantai sekte yang terlibat dalam kematian putranya. Itu memulai serangkaian konflik panjang yang perlahan-lahan melibatkan keberadaan yang lebih kuat. Tidak ada yang ingin mengubah masalah ini menjadi perang resmi, tetapi mereka tampaknya tidak dapat menghentikan permusuhan. Pertempuran itu menjadi masalah wajah, dan Hiv harus bergabung dengan mereka untuk mendukung aliansi. Lebar medan perang bertambah dan melibatkan lebih banyak wilayah, memaksa ketiga organisasi itu mengerahkan lebih banyak aset. Bahkan pembudidaya peringkat 5 harus berjuang untuk mempertahankan kehormatan kekuatan mereka. Pertarungan para ahli itu memengaruhi seluruh wilayah, dan menjadi tidak mungkin untuk mengabaikan hal yang sudah jelas pada saat itu. Perang lain telah dimulai. Peristiwa penting seperti itu terjadi karena dendam masa lalu antara aliansi dan keluarga Elbas. Mereka tidak berjuang untuk sumber daya atau wilayah tertentu. Mereka adalah musuh, jadi mereka saling membunuh. Tindakan politik pertama terjadi 15 tahun setelah dimulainya permusuhan. Sarang dan Dewan memiliki keunggulan tajam atas pasukan Royals, jadi mereka berhasil mengusir mereka dari kota Pasar Ilahi. Aliansi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk memotong keluarga Elbas dari salah satu area pelatihan terbaik di benua baru. Kota itu bahkan telah mengumpulkan beberapa sumber daya penting selama bertahun-tahun, sehingga kerugian Royals tidak dapat diabaikan. Namun, mereka memiliki kekuatan yang lebih besar atas kekuatan tanah fana itu. Setelah beberapa tahun pertemuan dan pertempuran, portal dimensi tiba-tiba menjadi sunyi dan berhenti menyerap nafas dari benua lama. Royals menutup koneksi dengan dunia lain, memutuskan aliansi dari sumber material dan bibrida terbesar di bidang yang lebih rendah itu. Semuanya menjadi lebih parah pada saat itu, dan bahkan 3 pembangkit tenaga listrik harus bergabung dalam pertempuran untuk memastikan tidak ada yang terlalu berharga yang hilang selamanya. Negosiasi mereka berjalan buruk, dan pertemuan itu sering berakhir dengan serangkaian pertukaran yang berlangsung selama beberapa menit. Setiap pertukaran mereka melahirkan pertempuran yang melibatkan petinggi dari setiap kekuatan. Banyak ahli terkenal memiliki kesempatan untuk menunjukkan hasil pelatihan mereka di dalamnya. Banyak tetua dewan telah mendapat manfaat dari aliansi tersebut. Fight adalah salah satunya, dan dia sering bergabung dalam pertempuran, menunjukkan tingkat kultivasi tahap cairnya. Sosoknya tampak tak tersentuh bahkan ketika berada di bawah semburan serangan. Seolah-olah dunia itu sendiri ingin melindunginya. Hiv menunjukkan semua aset barunya, bahkan mengungkapkan bibrida yang telah bergabung dengan barisannya. Beberapa ahli yang lebih tua muncul juga, dan Daniel sering memimpin mereka karena level cairan puncaknya. Namun demikian, unjuk kekuatan keluarga Elbas bahkan di atas mereka. Pakar baru yang tak terhitung jumlahnya muncul di barisannya, dan sebagian besar yang lama mencapai prestasi pertempuran berkat terobosan yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir. Dewan tidak dapat memahami bagaimana Royals mendapatkan akses ke begitu banyak aset yang kuat, tetapi Hiv tahu tentang kolam royal. Bahkan tampaknya keluarga Elbas telah meningkatkan tingkat keberhasilannya sejak laporan Nuh. June juga muncul di kancah politik. Tingkat kultivasinya telah mencapai tahap cair, tetapi tampaknya ada yang aneh dengan pusat kekuatannya. Auranya sering mengalami lonjakan kekuatan yang membuatnya tampil sebagai seorang kultivator di panggung padat selama pertarungannya. Tetap saja, dia berhasil menekan lonjakan itu dengan segera.
Bahkan jika dia mundur begitu dia menenangkan diri. Perilaku aneh energinya tidak luput dari perhatian, tetapi sebagian besar atasan mengaitkannya dengan individualitasnya yang lepas kendali. Itu tidak terlalu aneh, terutama jika menyangkut kehidupan yang penuh kekerasan. Keputusan Fight untuk menjadi lawannya bahkan lebih aneh lagi. Dunia melihat mereka berdua sebagai teman setelah masalah dengan area pelatihan Nuh. Namun, semua orang menyaksikan bagaimana keduanya tidak menahan diri sedikit pun saat mereka bertarung. Tidak ada petinggi yang bisa membayangkan bahwa Fight membantu June mengeluarkan sebagian energinya. Dia adalah satu-satunya di seluruh dunia yang tahu betapa rumitnya situasinya. Dewan menyerang lebih dulu, kata Raja Elbas saat 3 pembangkit tenaga listrik melayang di langit di atas wilayah pinggiran untuk mengadakan pertemuan seperti biasa. Benar jika Anda memulihkan domain masa lalu saya dan memberi kompensasi kepada keluarga saya. Raja Elbas berbicara dengan nada tidak peduli. Dia telah melalui negosiasi itu berkali-kali, dan sudah jelas sejak awal bahwa mereka tidak akan pernah mencapai kesepakatan. Keluargamu mengacaukan masalah yang tidak penting, kata Great Elder Diana. Aku akui bahwa kamu banyak akal, tetapi kamu tidak bisa melawan kami berdua pada saat yang bersamaan. Raja Elbas menertawakan kata-katanya dan melirik ke arah Chasing Demon sebelum menjawab. Kau juga membiarkan iblis kecil itu kabur, bukan? Kelahiran Pedang Iblis bab 1025 permukaan. Hilangnya Nuh tidak luput dari perhatian, terutama setelah pertempuran puluhan tahun. Melewatkan perang bukanlah sesuatu yang biasa dia lakukan, dan kebiasaan makannya membuatnya semakin aneh karena banyak ahli yang bergabung. Chasing Demon berpura-pura tidak mendengar Raja Elbas dan menciptakan rangkaian boneka kecil yang ditembakkan ke arahnya dan meledak tepat sebelum menyentuh dadanya. Awan abu-abu besar terbentuk, tapi api membakar secepatnya dan menampakkan Raja Elbas, yang menatap iblis dengan ekspresi kesal. Kupikir kita sudah selesai dengan kepura-puraan yang biasa, kata Chasing Demon sambil mengangkat bahu. Dia telah melihat percakapan itu terjadi berkali-kali sehingga dia bosan. Sarang telah bergabung dalam perang hanya karena Dewan. Chasing Demon tidak akan pernah memilih untuk memulai pertempuran panjang sekarang karena pertumbuhan HIV sedang memuncak. Namun, ketentuan aliansi memaksanya untuk mengerahkan beberapa pasukan, jadi dia mengganti sebagai kesempatan untuk merebut lebih banyak sumber daya. Ya, kata Raja Elbas saat api mengembun menjadi selusin ular api raksasa yang menutupi tubuhnya. Kita selesai berbicara. 3 pembangkit tenaga listrik terjerat dalam krisis pertukaran, tetapi mereka segera kembali ke domain mereka untuk memberikan ruang bagi bawahan mereka. Mereka tidak punya niat untuk habis-habisan untuk pertempuran kecil itu. Para pembudidaya lain dapat mempertahankan kehormatan organisasi mereka sendiri. Chasing Demon kembali ke HIV dengan ekspresi termenung. Raja Elbas telah mengatakan yang sebenarnya. Nuh telah menghilang, dan atasan hanya tahu kemana dia pergi. The Hive tidak mengirimkan tim pencari. Para sesepuh mempercayai Nuh dan akalnya, dan mereka menghargai keinginannya untuk melakukan perjalanan sendirian. Tetap saja, mereka tidak bisa khawatir tentang kesejahteraannya, terutama sekarang karena harga diri Hive dipertaruhkan. Sementara benua baru menyaksikan pertempuran skala besar terjadi setiap bulan, Nuh dan kelompok pemberontak melakukan perjalanan melalui lautan magma. Snorre membawa logam hitam dan spesimen kera karena melindungi Nuh, sementara Scully menangani pertahanan ribuan pembudidaya manusia. Para ahli heroik lainnya saling membantu selama perjalanan kembali ke permukaan, tetapi terbukti bahwa mereka mencapai batasnya setelah berbulan-bulan dihabiskan dalam keadaan itu. Nuh mengunyah binatang ajaib sepanjang waktu untuk menekan rasa sakitnya. Luka di punggungnya sebagian besar sudah sembuh, tapi situasi pikirannya tetap sama. Tekanan konstan magma menekan bola mentalnya dan memperbesar retakannya, sementara energi mentalnya sering mencucinya untuk memperbaikinya. Nuh merasa terjebak dalam siklus rasa sakit dan perasaan menyegarkan yang terus berlanjut sejak awal perjalanan mereka mengarungi Laut Merah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk meringankan situasinya adalah memuaskan rasa laparnya. Tidak ada yang berbicara saat mereka menjelajahi langit-langit berbatu di ujung lautan magma. Kadal raksasa telah menghancurkan titik masuk sebelumnya, jadi kelompok itu memiliki bebatuan berkilo-kilo yang telah menahan suhu yang tak terbayangkan selama ribuan tahun untuk diseberangi sekarang. Bahkan kekuatan fisik Noah dan Scully tidak cukup untuk menembusnya. Satu-satunya pilihan mereka adalah melanjutkan penjelajahan sampai mereka menemukan celah lain menuju permukaan. Nuh telah mengingat peta tangan kiri Tuhan, tetapi tidak ada jalan keluar lain di sana. Dia hanya bisa mengapung membabi buta, berharap ada sesuatu yang terbentuk sejak terakhir kali sandal menjelajahi dasar laut. Dia bahkan tidak membutuhkan bagian yang lengkap. Hanya sebuah lubang yang cukup dalam untuk melintasi lapisan batu awal akan cukup untuk membuat mereka mencapai permukaan. Kelompok pemberontak berjuang untuk melanjutkan setelah berbulan-bulan melalui tumpukan magma sebelumnya. Pembudidaya manusia relatif baik karena perlindungan Scully memblokir segalanya. Mereka hanya lapar karena kekurangan makanan untuk mereka. Sebaliknya, para ahli heroik akan menghabiskan energi mereka.
Scully mulai mempertimbangkan gagasan membiarkan pembudidaya manusia mati dan memfokuskan energi mentalnya pada aset yang lebih kuat ketika celah sempit muncul di jalan mereka dan memberi mereka. Nuh menembak ke arah celah dan menjelajahi bagian dalamnya. Retakan itu tidak terlalu dalam, tetapi melintasi bagian dasar laut yang paling kokoh, hanya menyisakan lapisan kecil bebatuan keras di jalurnya. Scully mencapai Noah dan menunjukkan ekspresi gembira saat melihat itu. Itu adalah jalan terbaik ke permukaan yang mereka temukan di sepanjang perjalanan mereka. Mereka harus mencoba menembusnya. Kembalilah, Noah mentransmisikan melalui kesadarannya. Asap hitam mulai keluar dari tubuhnya dan menghancurkan magma di sekitarnya saat Scully mundur. Gelombang rasa sakit menyebar dari pikiran Nuh saat dia menggunakan energi mental, tetapi dia bertahan dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan terbaiknya. Bentuk kedua dari seni bela dirinya mendarat di langit-langit retakan, dan serangan unsur Snorre mengikutinya. Scully kembali ke bawahannya dan mengerahkan gelombang mentalnya untuk melindungi mereka. Potongan-potongan dasar laut jatuh saat Laut Merah bergetar, tetapi Nuh tidak keluar dari celah saat semuanya beres. Getaran lain mengalir melalui daerah itu. Nuh telah menyerang lagi, tetapi itu pun tampaknya tidak cukup untuk menembus lapisan yang kokoh karena lebih banyak benturan membuat seluruh wilayah bergetar. Nuh berusaha sekuat tenaga untuk menembus dasar laut, dan lapisan berbatu itu akhirnya runtuh di bawah serangannya yang tanpa henti. Pembuka, Nuh berteriak dalam kesadarannya, dan Scully dengan cepat memobilisasi para pemberontak. Kelompok itu memasuki celah sempit dan melihat Nuh menerobos bebatuan yang lebih lunak. Dia telah membubarkan bentuk iblisnya, jadi para pembudidaya heroik dan Scully berenang ke depan untuk membantunya. Kelompok itu harus menggali dasar laut sejauh beberapa kilometer agar tetesan air pertama mendarat di wajah mereka. Peristiwa itu membuat mereka semakin bertekad untuk mencapai laut yang sebenarnya, dan bebatuan terakhir yang memisahkan mereka segera runtuh. Nuh menutup matanya ketika air dingin jatuh di wajahnya. Dia sudah bosan dengan panasnya dunia tersembunyi yang terus-menerus dan sensasi menyegarkan itu membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Dia akhirnya kembali ke permukaan. Dia kembali di antara monster tua. Para pemberontak melihat laut untuk pertama kalinya dan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya mendengarnya dari cerita Scully, tetapi mereka mulai bertanya-tanya apakah hal seperti itu sudah ada sejak lama. Laut yang dingin tidak terpikirkan oleh mereka. Magma adalah segalanya yang pernah dilihat para pemberontak. Bahkan beberapa sungai di dunia tersembunyi hanya memiliki air panas yang biasanya membakar lidah mereka. Scully tidak bisa menahan emosinya. Ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan, kesedihan, dan kegembiraan secara berurutan. Dia adalah orang yang menderita di dunia tersembunyi lebih dari orang lain, tapi dia akhirnya kembali sekarang. Sedangkan Nuh, dia hanya berpikir untuk kembali ke Hiv dan mengasingkan diri untuk memperbaiki kesadaran masyarakatnya. Namun, dia tiba-tiba merasakan sensasi berbahaya datang ke arahnya. Ketika dia berbalik, dia melihat kadal raksasa yang telah menghancurkan terowongan lagi. Kelahiran pedang iblis bab 1026 mati. Kenapa di sini? Nuh mengutuk dalam benaknya. Perjalanan melalui magma lancar karena perasaan takut bahwa dugaannya bocor di lingkungan. Namun, lautnya berbeda. Bentuk kehidupan langka di magma, dan spesies yang hidup di sana biasanya berburu mangsa soliter atau menggunakan kanibalisme untuk bertahan hidup. Namun, lautnya sangat luas, dan kedalamannya menyembunyikan bahaya yang bahkan dihindari oleh beberapa tenaga pembangkit listrik. Tetap saja, Nuh tidak percaya bahwa mereka sangat sial menemukan monster peringkat 6 segera setelah mereka muncul kembali, terutama ketika situasi mereka jauh dari ideal. Nuh terluka, dan Scully sibuk melindungi para pembudidaya manusia dari tekanan kedalaman. Para ahli heroik bahkan kelelahan setelah perjalanan panjang. Kecakapan pertempuran kelompok itu pada dasarnya berada pada titik terendah. Apakah itu melacak saya setelah bertahun-tahun? Nuh akhirnya mempertimbangkan pilihan itu, tetapi dia merasa terpaksa menekan pikirannya karena kadal itu berbalik dan mulai menyerang mereka. Bawa mereka ke tempat mereka bisa bertahan hidup dan turun untuk membantuku. Nuh menyampaikan melalui kesadarannya saat dia menembak ke arah kadal. Pikirannya mengirimkan gelombang rasa sakit ketika dia mengaktifkan bentuk iblis, tapi dia tidak berani menghadapi monster peringkat 6 tanpa itu. Scully melesat ke atas setelah perintah Noah. Dia berenang melalui laut bahkan tanpa mengamati lingkungan yang telah dia tolak selama bertahun-tahun. Pembudidaya manusia yang membawa energi mentalnya muntah atau pingsan karena kecepatannya. Tetapi dia berhasil mencapai perairan di mana mereka dapat bertahan hidup dalam waktu kurang dari 1 menit berkat itu. Scully dengan cepat melepaskan bawahannya dan kembali ke kedalaman. Dia sedikit lebih cepat pada saat itu, tetapi dia hanya bisa terdiam ketika dia merasakan bagaimana situasinya telah berubah dalam waktu singkat itu. Pendengkur telah melumpuhkan kadal dengan tubuhnya yang tinggi. Binatang peringkat 6 merasa sulit untuk menyingkirkan bahan gelap sahabat darah karena menjadi gas setiap kali hendak menahan pukulan berat. Nuh menyerang makhluk itu dengan bentuk kedua dari seni bela dirinya.
Karena upaya mendengkur, dia bisa tetap diam dan meluncurkan tebasan sebanyak yang dia inginkan ke arah kepala lawannya. Scully bahkan tidak tahu mengapa dia begitu terburu-buru. Nuh tampaknya memiliki segalanya di bawah kendali. Sebenarnya, sepertinya kadal itu tidak punya kesempatan. Namun, dia memperhatikan bagaimana Nuh memperlambat serangannya setelah beberapa saat, yang aneh untuk seorang hibrid. Scully akan mengerti bahwa jika dia telah menghabiskan nafasnya. Namun, sepertinya itu tidak berlaku untuknya. Scully mengerti bahwa ada yang salah dengan Nuh. Dia telah melihatnya bertingkah aneh selama perjalanan melalui magma, tetapi dia tidak terlalu memikirkan masalah itu karena dia selalu sangat aneh. Namun, wajar saja jika tindakan sembrononya di dunia tersembunyi telah menimbulkan dampak. Tidak ada yang berjalan menjauh dari dewa tanpa menderita luka apapun. Air di sekitar Scully bergolak saat energi mentalnya memaksanya untuk mengambil bentuk tombak tebal yang ditembakkan ke arah kadal yang tidak bisa bergerak. Kemampuan bawaannya bahkan membantu Snorre menekan makhluk itu. Kadal itu memiliki banyak luka panjang di kepalanya karena serangan Nuh, dan Snorre menggunakannya sebagai target serangan elementalnya. Binatang buas itu meraung kesakitan dan meronta dengan lebih intens setiap kali Blood Companion menyerang, tetapi materi gelap itu sulit ditangkis. Tubuh Snorre berubah menjadi gas hanya untuk mengeras setelah kadal kehilangan momentumnya. Makhluk itu tidak pernah membebaskan dirinya sepenuhnya dari Blood Companion, dan tidak ada yang bisa dilakukannya dalam waktu singkat. Nuh telah memperhatikan sejak pertemuan terakhirnya dengan kadal yang tidak menggunakan kemampuan khusus apapun. Tampaknya menjadi binatang buas yang hanya mengandalkan tubuhnya untuk bertarung. Hipotesis itu menjadi kepastian selama pertempuran itu. Kadal itu tidak menggunakan kemampuan apapun bahkan setelah terjebak begitu lama. Selain itu, serangan Nuh tidak pernah berhasil menembus jaringannya terlalu dalam, yang menegaskan bahwa itu adalah spesies yang hanya berfokus pada tubuh. Itu menguntungkan para pembudidaya karena mereka memiliki akses ke berbagai gaya pertempuran. Nuh bisa tetap diam dan melancarkan serangan tanpa henti bahkan tanpa mempertaruhkan nyawanya. Kembalinya Scully membuat situasi semakin sepihak. Ada bibrida peringkat 6 dan penyihir peringkat 6 melawan binatang ajaib di tingkat bawah dari peringkat ke-6. Bahkan dengan Noah yang terluka, keduanya sudah lebih dari cukup untuk menangani ancaman tersebut. Membunuh makhluk sekuat itu membutuhkan waktu, terutama jika menyangkut spesies yang hanya berfokus pada tubuh. Noah, Scully, dan Snorre harus menggunakan serangan yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuhnya. Scully menggunakan energi mentalnya untuk menekannya dan memberikan pukulan di titik-titik sensitif seperti mata dan luka. Pendengkur akan meluncurkan api, sambaran petir, dan napas dingin pada luka-lukanya. Sementara itu, Nuh menebas, menciptakan celah di laut saat mendarat di kepala makhluk itu. Pada akhirnya, asap korosif Nuh lebih baik dari binatang itu. Bentuk iblisnya bisa menggunakan energi mental di peringkat ke-6, jadi kekuatannya mendapat banyak manfaat dari terobosannya. Asap meresap ke dalam luka dan mengisi bagian dalam kadal, menyakitinya seiring waktu dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Nuh dengan cepat membubarkan bentuk iblis saat pertempuran berakhir. Retakan di bidang mentalnya telah menyebar karena usahanya, dan menggunakan mantra hanya memperburuk situasinya. Itulah alasan mengapa dia tidak mengandalkan semua tekniknya selama pertempuran. Sebagian besar dari mereka masih membutuhkan modifikasi yang tepat untuk mengekspresikan kekuatan barunya, dan pikirannya tidak dapat menahan terlalu banyak dari mereka pada saat yang bersamaan. Nuh merasa perlu istirahat sekarang lebih dari sebelumnya. Setiap detik yang dia habiskan dalam keadaan itu akan membuat pemulihannya lebih lama. Namun, dia tidak lupa mengambil mayat kadal itu sebelum kembali bergerak ke permukaan. Scully memperhatikan saat Nuh mencengkeram ekor kadal itu sebelum menyeretnya ke atas. Ekspresinya mengungkapkan rasa lapar yang dia rasakan saat melihat makanan yang begitu besar dan bernutrisi akan pergi tepat di depan matanya. Nuh memperhatikan itu, tapi dia punya rencana lain untuk mayat itu. Pikirannya telah maju, jadi dia akhirnya merasa percaya diri untuk mendekati terobosan tubuhnya. Cara terbaik untuk mempersiapkan kepompong adalah dengan langsung mengambil energi yang dibutuhkan dari makhluk yang telah mencapai peringkat berikutnya. Kamu sedang diet, Nuh menyampaikan melalui kesadarannya sebelum melintasi Scully yang meneteskan air liur dan berenang ke permukaan, tidak menyadari bahwa pertempuran sedang memenuhi benua baru. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1027 Medan Perang. Daniel berdiri di depan pasukan pembudidaya heroik di atas rawa yang dulu beracun. Fight agak jauh darinya, dan ratusan sesepuh matras di belakangnya. Aliansi telah mengerahkan kedua pasukan setelah pertarungan biasa di antara pembangkit tenaga listrik, dan para ahli dari keluarga Elbas telah terbang untuk menghadapi mereka. Daniel dan Fight memandangi pasukan besar Royal sebelum bertukar pandangan cemas. Sebagai pemimpin pasukan masing-masing, misi mereka adalah menahan kekalahan dan keluar sebagai pemenang dari konflik. Namun, keluarga Elbas telah mengerahkan lebih banyak pembudidaya heroik daripada yang disatukan oleh kelompok mereka. Fenomena aneh itu telah terjadi beberapa saat itu. Royals akan semakin meningkatkan jumlah aset heroik yang dikerahkan di setiap pertempuran,
membuatnya seolah-olah tidak ada batasan untuk kekuatan mereka. Iman menyunggingkan senyum cepat sebelum mengalihkan pandangannya ke arah lawan yang dirancangnya. June berdiri di antara para bangsawan mengenakan jubah oranye biasanya, tetapi topi besar di kepalanya menyembunyikan ekspresinya. June mulai memakai benda bertulisan itu beberapa tahun setelah dimulainya pertempuran. Lonjakan kekuatannya menjadi semakin langka sejak dia mulai menggunakannya, tapi dia masih sesekali mengalaminya. Fight tidak bisa merasa kasihan pada temannya. Sejak peristiwa Ravaging Demon, semua kekuatan heroik keluarga Elbas tetap berada di wilayahnya, tidak dapat bergabung dalam rapat politik dan dipaksa untuk menjadi lebih kuat. June belum pernah bertemu teman-temannya pada tahun-tahun itu, dan perseteruan antara Royals dan aliansi menghentikan negosiasi atau peristiwa netral apapun. Dia sendirian selama hampir 250 tahun. Ini tidak akan berlangsung lama jika kamu ada di sini, pikir Daniel ketika dia melihat tindakan Fight dan menoleh ke arah pasukan musuh. Sosok Nuh muncul di benaknya, dan dia hampir bisa membayangkan dia datang dengan rencana sembrono yang memungkinkan Hive menang secara instan dan mendapatkan beberapa keuntungan. Pola pikir Daniel berubah setelah serangan tiba-tiba Ravaging Demon membunuh Amos Uddie. Dia telah memahami alasan mengapa Nuh mendambakan kekuatan dengan intensitas seperti itu, dan dia juga mulai menginginkannya. Namun, dia berbeda dari Nuh. Dia tidak bisa melihat dirinya sebagai eksistensi tunggal. Cahayanya adalah mercusuar murni yang dapat menunjukkan jalan bagi mereka yang memilih untuk mengikutinya. Itulah salah satu alasan mengapa Penatua Julia menempatkannya sebagai penanggung jawab ketentaraan. Daniel memiliki keterampilan kepemimpinan yang luar biasa, dan dia dapat mengambil yang terbaik dari pasukannya. Selain itu, dia menghargai nyawa mereka, yang membuatnya menjadi kapten yang lebih baik daripada Nuh. Tetap saja, dia tidak memiliki kekuatan yang bisa diungkapkan oleh Nuh, tapi itu bukan salahnya. Nuh adalah pembudidaya terbaik dalam sejarah. Perbandingan apapun akan menjadi tidak adil. Menyerang, teriak Daniel, dan Fight menggemakan perintahnya. Tentara aliansi menembak ke arah pasukan kerajaan dan terlibat dalam pertempuran sengit saat lampu warna-warni memenuhi langit. Beberapa minggu sebelumnya, di daerah utara benua baru, kelompok Nuh keluar dari laut, dan para pemberontak tidak bisa berkata apa-apa saat melihat matahari. Nuh sedang tidak ingin membuang waktu. Pikirannya terlalu sakit, dan dia hampir tidak bisa menghentikan retakan di bolanya agar tidak melebar. Scully mengalihkan perhatiannya antara lingkungan dan kadal yang dibawa oleh Noah. Rasa lapar dan kebahagiaannya akan kepulangannya berjuang di dalam dirinya untuk menggantikan perasaan yang dominan. Nuh menyadari posisinya dalam beberapa detik dan menunjuk ke arah pantai utara benua baru sebelum terbang ke arah itu. Para pemberontak ingin menatap langit biru, tetapi mereka segera mengikutinya karena takut sendirian di dunia asing itu. Tidak ada yang berbicara selama penerbangan, tetapi desahan terkejut bergema di antara kelompok itu saat garis pantai terlihat. Nuh dengan cepat menyesuaikan arahnya untuk menghindari domain keluarga Elbas dan terbang melewati rangkaian gunung untuk kembali ke Hive. Para tetua dewan tidak bisa melewatkan kepulangannya. Aura Nuh dan Scully sudah cukup untuk memperingatkan semua orang di wilayah terdekat bahwa keberadaan yang kuat terbang di atas mereka. Namun, tidak ada yang berani mengganggu mereka. Para sesepuh mengenali Nuh, tetapi keinginan untuk menyapanya lenyap ketika mereka melihat kadal besar itu tergantung di genggamannya di ekornya. Cincin luar angkasa Nuh penuh dan tidak bisa menampung apapun. Dia bahkan telah meninggalkan sebagian besar langit hitam karena masalah itu. Dia hanya bisa membawa makhluk peringkat 6 dengan tangannya. Upaya itu tidak memengaruhinya, tetapi mereka yang menyaksikan peristiwa itu tetap terdiam dan mengambil buku catatan mereka setelah dia pergi. Berita itu menyebar dengan cepat, tetapi detailnya terdengar tidak realistis. Pangeran Iblis Sarang telah kembali, membawa mayat monster peringkat 6 bersamanya. Dan diikuti oleh pasukan yang menampilkan makhluk di peringkat ke-6. Mereka yang mendengar berita dari buku catatan mereka mengira bahwa para saksi menderita efek samping dari teknik yang tidak ortodoks. Namun, karena semakin banyak tetua mulai melaporkan kejadian yang sama, para petinggi merasa terpaksa untuk menyelidiki situasinya. Tak perlu dikatakan bahwa reaksi mereka sama dan yang lainnya. Sikap Nuh yang tidak peduli saat dia membawa kadal itu membuat mereka begitu heran sehingga mereka hampir mengabaikan pembangkit tenaga listrik yang terbang bersamanya. Nuh sebagian besar mengabaikan pandangan ke arahnya, tetapi para pemberontak mulai merasa tidak nyaman. Mereka belum pernah menyaksikan pemandangan yang luar biasa seperti itu, dan rasanya tidak nyata melihat begitu banyak pembudidaya menembak ke langit untuk menatap mereka. Mengapa jumlahnya sangat sedikit? Nuh berpikir sambil melangkah maju. Dia merasa senang karena tidak ada yang mengganggu kepulangannya, tetapi dia mengerti ada sesuatu yang tidak beres. Dia telah melintasi sebagian besar wilayah dewan saat itu, tetapi tidak ada pesta penyambutan yang datang, dan Hive belum menghubunginya. Satu-satunya kesimpulan yang bisa dia capai adalah bahwa setiap orang sibuk dengan hal lain. Kemudian, kesadaran bawaannya merasakan gelombang kejut yang dilepaskan dalam pertempuran di atas pantai timur.
Nuh merasakan banyaknya kekuatan yang dikerahkan di medan perang itu, dan dia mengubah arah setelah memberikan beberapa perintah kepada para pemberontak. Lingkaran putih menyilaukan bersinar di sekitar Daniel saat dia melayang melintasi medan perang. Cahayanya mengubah setiap mantra yang ditujukan padanya menjadi bret, dan memurnikan jaringan pembudidaya manapun dalam jangkauannya sampai hanya tulang mereka yang tersisa. Dia tampak tak terkalahkan dalam bentuk itu, tetapi tetua lainnya berjuang karena tingginya jumlah pembudidaya di pihak musuh. Semua lawan mereka bahkan memiliki serangkaian barang bertulisan mewah yang membuat mereka sulit dibunuh. Kita mungkin harus mundur, pikir Daniel ketika dia memeriksa medan perang, tetapi aura kekerasan tiba-tiba menutupi seluruh wilayah dan memaksa pertarungan dihentikan. Ketika para pembudidaya menoleh ke sumber tekanan itu, mereka melihat seorang pemuda dengan alis berkerut membawa seekor kadal raksasa. Kelahiran Pedang Iblis bab 1028 kenalan lama. Dalam rangka apa? Nuh bertanya sambil memijat pelipisnya. Tangan yang memegang kadal raksasa itu terangkat seolah tidak membawa apa-apa, melahirkan pemandangan yang aneh. Pasukan ketiga itu menatap Nuh dengan tak percaya. Mata para ahli naik turun saat mereka mengikuti gerakan tubuh binatang itu. Sesuatu memberitahu mereka bahwa Nuh lupa bahwa dia membawa makhluk sebesar itu. Nuh datang ke sana dengan tergesa-gesa sambil berpikir bahwa beberapa peristiwa penting telah menyebabkan berkumpulnya begitu banyak ahli. Tetapi dia tidak dapat melihat sesuatu yang berharga di wilayah tersebut. Apa yang dulunya rawa beracun kini telah berubah menjadi daerah bau dengan tanah coklat yang memancarkan nuansa ungu. Tumbuhan aneh dan aneh tumbuh di sana, dan bangunan penelitian berdiri di kejauhan. Namun, Nuh tidak merasakan sesuatu yang layak untuk pertempuran sebesar itu. Itu adalah rangkaian peristiwa yang aneh. Daniel berbicara dengan tenang, bahkan jika ekspresinya menunjukkan keheranannya terhadap apa yang dilihatnya. Kita sedang marah sekarang. Apa hasil rampasannya? Tanya Nuh. Dia tidak percaya bahwa organisasi di puncak dunia akan menggunakan beberapa aset terbaik mereka selama peristiwa aneh. Tentu saja, Nuh adalah salah satu dari sedikit eksistensi yang sulit memahami alasan di balik perang. Ia selalu berpikir sebagai seorang pembudidaya tunggal, jadi topik seperti kehormatan dan wajah tidak pernah terlintas di benaknya. Daniel menunjukkan ekspresi yang rumit pada pertanyaan itu. Dia mengenal Nuh, dan dia yakin dia tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Jika dia harus benar-benar jujur, dia tidak akan pernah meramalkan bahwa hal-hal kecil seperti itu bisa menyebabkan sesuatu yang begitu besar. Namun, tidak ada seorang pun di dalam HIV yang dapat menolak jawaban jujur Nuh. Kami berjuang demi kehormatan HIV, kata Daniel pada akhirnya. Saya kira dia salah mendengar kata-katanya, tetapi ekspresi keras Daniel menyatakan pernyataannya sebelumnya. Itu membuat Nuh tidak bisa berkata-kata. Dia tidak percaya bahwa dia telah menunda istirahatnya karena masalah yang tidak berarti ini. Yah, aku di sini sekarang, pikir Nuh sambil menyapu pasukan musuh dengan kesadarannya. Dia memiliki beberapa urusan yang belum selesai dengan Royals, dan mengakhiri fasad itu hanya akan menguntungkan untuk menundanya yang akan segera terjadi. Para pembudidaya dari faksi Royals bergidik ketika gelombang mental Nuh menguasai mereka. Mereka mulai menyadari sesuatu ketika mereka melihat kadal raksasa itu, tetapi kontak langsung dengan kesadarannya membuat mereka yakin akan terobosannya. Nuh adalah penyihir peringkat 6 sekarang. Dia bukan pembangkit tenaga listrik yang lengkap, tetapi tingkat pikirannya membuatnya jauh melampaui apa yang bisa mereka tangani. Tunggu, Daniel berteriak ketika dia mengerti apa yang ingin dilakukan Nuh. Ada kesepakatan diam-diam untuk membatasi pertempuran ke tahap cair. Nuh sedang tidak mood untuk diskusi yang tidak berguna. Dan pengekangannya telah hilang ketika pikirannya melangkah ke peringkat ke-6. Dia akhirnya mencapai titik di mana dia bisa berhenti memedulikan politik dan bertindak sesuai keinginannya. Siapa peduli, kata Nuh sambil mengayunkan lengan yang membawa binatang itu. Pertempuran sudah dimulai ketika dia tiba di wilayah itu, jadi pasukannya sudah bercampur. Tetap saja, sekelompok ahli di setiap sisi menangani serangan jarak jauh, dan Nuh melemparkan kadal itu ke arah mereka. Mundur, kata Noah dengan suara dingin saat dia mengejar kadal itu. Dia membutuhkan medan perang yang kosong dari pasukan sekutu untuk melepaskan kekuatannya. Mata Daniel dan Fight terbelalak saat mereka melihat tindakannya yang tiba-tiba dan memerintahkan untuk mundur sepenuhnya. Mereka mengenal Nuh, jadi mereka bisa mengerti apa yang akan terjadi. Pakar jarak jauh dari Royals menghindari binatang besar itu, tetapi Nuh tiba-tiba tiba di tempat dan meraih ekornya. Kemudian, dia mengayunkannya dengan gerakan memutar sehingga akan mengenai musuh yang mundur. Mendengkur terbentuk dari asap hitam yang menggantung di belakang punggungnya dan mulai meluncurkan petir ke arah musuh terisolasi yang ditemukannya. Hanya ada pembudidaya peringkat 4 dan 5 di medan perang. Tanahnya mematikan bagi mereka yang berada di barisan manusia, dan kesepakatan diam tidak mengizinkan siapapun di atas panggung cair untuk bergabung dalam pertempuran. Nuh jauh di atas mereka sekarang. Pembantaian dimulai begitu dia memasuki medan perang, dan musuh-musuhnya tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikannya.
Banyak dari para ahli itu mengenakan benda-benda bertulisan pertahanan, tetapi serangan Snorre menusuk mereka seolah-olah itu adalah mentega. Bahkan perlindungan di puncak peringkat kelima hanya bisa runtuh saat petir meledak di samping mereka. Pukulan Nuh memiliki efek yang sama. Dia mengayunkan kadal saat dia terbang melalui medan perang, dan seseorang akan mati atau berakhir dengan luka parah akibat benturan. Saat pasukan sekutu mundur, Nuh mendapatkan ruang untuk melancarkan serangan yang lebih merusak. Dia tidak menggunakan teknik dan mantranya karena bola mentalnya yang terluka, tetapi dia membiarkan Snorre habis-habisan. Lautan api hitam menyebar di langit, sambaran petir terbang kemana-mana, dan angin kencang yang membekukan sebagian besar udara. Pendamping darah sudah cukup untuk menguasai seluruh area. Nuh berhenti mengayunkan kadal ketika dia melihat bahwa Snorre dapat menangani sisanya sendiri. Energi mentalnya menyebar dan mengumpulkan mayat utuh dan cincin luar angkasa di dekatnya. Upaya itu sedikit menyakitinya, dan kendalinya atas mayat dan barang tidak stabil seperti milik Scully. Namun, itu berhasil, dan itu memberinya kesempatan untuk merebut semua dantian dan sumber daya yang dia temukan. Apalagi, ia bahkan menemukan sebuah cincin yang bisa berisi cicak tersebut. Nuh memakan dantian yang tidak melewati perairan kolam kerajaan saat dia memakai cincin baru dan menyimpan binatang itu. Tidak banyak dari mereka yang bisa dia makan, tapi dia masih menemukan beberapa yang bisa dimakan. Snorre terus melepaskan serangan, tetapi serangannya tidak biasa. Blood Companion dengan cerdas menghindari area June dan bagian langit yang ditempati oleh seorang kenalan lama. Nuh menoleh ke arah Thaddeus Elbas ketika dia selesai makan. Dia berjalan di udara saat dia melintasi lautan api yang memisahkan mereka berdua. Thaddeus tampak membeku ketakutan. Dia berhasil mencapai fase terakhir dari tahap cair berkat kolam, yang menjadikannya salah satu anggota inti keluarga kerajaan. Namun, dia tidak lebih dari seekor semut di depan yang dulunya hanya seorang murid yang menjanjikan. Sudah lama sekali, kata Noah dengan nada dingin saat dia keluar dari api hitam. Thaddeus bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk mengangguk ketika pupil vertikal itu menatap jauh ke dalam pikirannya. Aku tahu beberapa dari kalian melakukannya, lanjut Noah saat dia tiba tepat di depannya. Tapi aku belum pernah mendengar namanya. Thaddeus bahkan tidak bisa membayangkan apa yang ada dalam pikirannya. Dia tidak melihat Nuh selama berabad-abad pada akhirnya. Bagaimana dia bisa mengerti apa yang dia bicarakan? Nuh letakkan tangan di atas bahunya dan berbicara dengan nada tenang. Siapa yang membunuh Ifor? Kelahiran Pedang Iblis bab 1029 mempertanyakan. Dari semua orang yang tewas setelah membantunya, Ifor adalah orang terakhir yang belum dia balas dendam. Dia bahkan memegang tempat yang aneh di benaknya dibandingkan dengan tokoh penting lainnya dalam hidupnya. Ifor telah mengajarinya metode prasasti yang masih menjadi dasar sebagian besar kreasi Nuh. Tidak salah untuk mengatakan bahwa ajarannya telah memungkinkan Nuh mencapai levelnya saat ini. Keduanya tidak pernah terlalu dekat. Nuh hampir tidak bisa memikirkan apapun kecuali dirinya sendiri saat itu, dan Ifor hanya ingin menjaga metode inskripsinya tetap hidup. Hubungan mereka bukan tentang kasih sayang. Noah dan Ifor memiliki rencana mereka sendiri, dan mereka tidak pernah membiarkan perasaan menghalangi mereka. Juga, situasi dan kondisi mental mereka tidak ideal untuk itu. Namun, meski Ifor praktis adalah mayat berjalan, dia telah membuka potensi Nuh dan layak mendapatkan akhir yang baik. Thaddeus bergidik saat tangan Nuh mendarat di pundaknya. Dia merasa seolah-olah tekanan sekecil apapun bisa mereduksi seluruh tubuhnya menjadi abu. Tetap saja, kata-kata itu mengingatkannya pada pembudidaya busuk yang bau yang telah mengajari Nuh metode prasasti yang sembrono itu. Keluarga Elbas telah meneliti metode elemental forging setelah status hibrid Nuh menjadi terkenal. The Royals mengira bahwa rahasia fusi ada di belakang praktik yang tidak ortodoks itu, tetapi mereka segera menemukan bahwa itu lebih dari itu. Metode elemental forging bukan hanya tentang menyimpan nafas di dalam lautan kesadaran. Bakat sebenarnya adalah membengkokkan energi itu ke kemauan, yang hanya bisa dicapai oleh pembudidaya yang luar biasa. Sebuah organisasi besar seperti keluarga Elbas memiliki perangkat yang memenuhi kedua persyaratan tersebut, tetapi tidak ada hasil positif dari eksperimen tersebut. Setiap ahli kekurangan sesuatu yang hanya dimiliki Nuh, dan itu bukan tentang lingkungan mentalnya yang lebih kuat dari dantiannya. Royals tidak mungkin tahu bahwa Nuh menggunakan amunisinya yang tak terbatas sebagai dasar dari keinginannya. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan pernah mencoba mengurungnya ke dalam pasukan kriminal. Selain itu bukan hanya masalah ambisi. Sebaliknya, intensitas perasaan itulah yang memungkinkan penciptaan ajaib Nuh. Thaddeus perlahan mulai menerima kematiannya saat mata reptil Nuh terus menusuk pikirannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan meninggalkan tempat itu hidup-hidup, tetapi kesadaran itu membuatnya tenang. Setelah kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup, Thaddeus dapat fokus untuk melindungi orang-orang yang dicintainya, dan salah satu dari mereka adalah pelaku di balik pembunuhan Ifor. Aku berhasil, kata Thaddeus dengan nada tenang,
tetapi rasa sakit yang tajam menyebar dari bahunya begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Hades berbalik hanya untuk melihat bahwa segala sesuatu di bawah bahu kanannya telah menghilang. Nuh telah mencabut bahkan sepotong lehernya dengan gerakannya, tetapi dia masih jauh dari selesai. Nuh meletakkan tangannya yang lain di bahu Hades yang tersisa dan mendekati telinganya. The Royal merasa lega bahwa mata reptil telah meninggalkan pikirannya, tetapi suara dingin yang mengikutinya membuatnya merindukan pupil vertikal itu. Kamu selalu tidak lebih dari anjing piaraan, kata Noah saat geraman menggema di bagian bawah tenggorokannya. Kamu tidak pernah membuat keputusan nyata dalam hidupmu. Sekarang, beri aku nama sebelum aku membawamu pulang untuk bermain. Ketakutan menyerang Hades sekali lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Sama sekali tidak peduli dengan perjanjian diam itu, jadi dia percaya padanya. Ada nasib yang lebih buruk dari kematian, terutama di dunia kultivasi. Memikirkan tentang apa yang bisa dilakukan Nuh dengannya membuat Hades semakin bergidik. Dia mulai melihat akhir sebagai hadiah pada saat itu. Aku tidak bisa, Hades tergagap, tapi itu baru permulaan. Nuh menutup tangannya, dan bahu kiri Hades berubah menjadi bubur berdarah. Lengannya jatuh ke lautan api di bawah, menjadi tidak lebih dari abu. Royal tidak merasakan sakit. Tubuhnya tidak lebih dari balok es yang tidak responsif, membeku ketakutan akan hal-hal yang akan dilakukan Nuh jika dia membawanya ke Hiv. Sebagian dari dirinya ingin menyerahkan ayahnya. Lagi pula dia akan mati, jadi dia tidak akan merasa malu mengkhianati pria yang telah memberinya kekuatan dan posisinya saat ini. Namun, aura penindas segera menyebar di lingkungan, dan semua anggota keluarga Elbas yang masih hidup mengenalinya. Bahkan Nuh dapat memahami sumbernya. Hanya pembangkit tenaga listrik yang bisa membuatnya merasa dalam bahaya di levelnya. Waktu habis, pikir Nuh sambil melambaikan tangannya. Kepala Hades menghilang, dan tubuhnya jatuh ke lautan api. Nuh bahkan tidak mencoba mengambilnya karena dia mencium aroma kolam kerajaan ketika dia mendekatinya. Lagi pula, dia sudah mendapatkan gambaran umum tentang pembunuh Ivor. Hades akan rela melawan begitu banyak hanya untuk membela seseorang yang dekat dengannya, yang mengincar Cecil Elbas. Apa ini? Raja Elbas berkata ketika dia tiba di medan perang. Suaranya menyebar ke seluruh wilayah, dan gelombang mental yang dibawanya melukai pikiran Nuh yang terluka. Apa yang kamu lakukan? Raja Elbas berbicara lagi, tetapi suaranya ditujukan langsung ke Nuh saat itu. Mendengkur meskipun melingkar di sekelilingnya dan menyerap sebagian dari tekanan, menyelamatkan pikirannya dari rasa sakit lebih lanjut. Aku mengejar masalah pribadi, kata Noah dengan nada tidak peduli. Keduanya tidak berada pada level yang sama, tetapi pemimpin Royals harus sedikit menghormati kekuatannya sekarang. Masalah pribadi apa? Raja Elbas menjawab dengan marah. Kamu membantai bawahanku tanpa alasan apapun? Kupikir perang ini tidak memiliki alasan yang tepat, jawab Nuh sambil mengangkat bahu. Kesadarannya meluas melewati wilayah itu untuk mencari kelompok pemberontak, dan dia merasa lega karena merasakan bahwa mereka telah memasuki gurun di bawah kendali Hiv. Dia telah memberi Scully beberapa indikasi sebelum menembak ke arah pertempuran. Nuh tidak keberatan mengungkapkan bahwa Kesier AP telah bergabung dengan barisan Hiv, tetapi Scully menyembunyikan rune ketujuh. Gelombang mentalnya nyaris tidak mencegah kebocoran aura ilahi. Setiap pembangkit tenaga listrik yang terbang di dekatnya akan merasakan rune, jadi dia harus memasukkannya ke dalam Hiv. Raja Elbas menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang pada ucapannya, dan dia mengulurkan tangannya saat api terbentuk di telapak tangannya. Nuh tidak memiliki rasa takut. Kondisinya terlalu buruk bahkan untuk berharap selamat dari serangan itu, tetapi dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik sudah terlambat. Seolah menjawab kepercayaan dirinya, dua aura besar menyebar di medan perang. Pusat kekuatan aliansi tiba di wilayah tersebut, dan mereka melontarkan pandangan terkejut ke arah Nuh sebelum memasang ekspresi tegas dan menghadap Raja Elbas. Api hitam dan asap menghilang beberapa detik setelah mereka tiba, menunjukkan kehancuran yang disebabkan oleh Nuh. Jumlah korban sangat banyak, dan hanya June dan beberapa Royals yang selamat. Keluarga Elbas telah kehilangan sebagian besar aset kepahlawanannya beberapa menit setelah Nuh muncul kembali secara resmi di benua baru. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1030 Kesepakatan. Situasi keluarga Elbas menjadi tragedi dalam rentang beberapa menit. Nuh telah menyia-nyiakan sebagian besar pasukannya, dan Kin Elbas tiba-tiba menemukan dirinya melawan 3 pembudidaya yang mampu melepaskan kekuatan pertempuran pembangkit tenaga listrik. Noah, Chasing Demon, dan Great Elder Diana menatap Raja Elbas dan melihat keraguan dalam ekspresinya. Mereka tidak tahu keputusan seperti apa yang terjadi di benaknya, tetapi mereka sadar bahwa dia sedang mempertimbangkan kemungkinan melawan mereka bertiga. Itu terjadi lagi selama acara Ravaging Demon. Tidak peduli seberapa kalahnya jumlah Raja Elbas, dia selalu tampak memiliki sumber daya dan kekuatan yang dibutuhkan untuk keluar sebagai pemenang. Itu adalah aspeknya yang paling menakutkan. Raja Elbas adalah master prasasti terbaik yang pernah dilihat tanah fana itu sejak arsitek ilahi, dan yayasannya bahkan tampak lebih unggul dari miliknya.
Dia bahkan pemimpin salah satu kekuatan paling kuat di seluruh dunia. Raja Elbas memiliki akses ke sumber daya apapun yang dia inginkan, dan tidak ada yang menghentikannya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Namun, dia masih menjadi pembudidaya peringkat 6 di puncak tahap cair. Pengetahuannya sangat luas, dan keahliannya luar biasa, tetapi kekuatannya belum bisa mengungkapkan kualitasnya sepenuhnya. Nuh bisa merasakan level pembangkit tenaga listrik sekarang. Penatua Agung Diana berada di suatu tempat di fase tengah dari tahap cair, sementara Chasing Demon belum setengah jalan melalui tahap gas. Catatan pertempuran melawan binatang mengamati semu peringkat 7 memberitahunya bahwa tangan kiri dewa lebih kuat dari patriarknya tetapi lebih lemah dari matriark dewan. Itu menempatkannya di dekat puncak tahap gas kecuali dia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pemahaman itu membawa realisasi yang lebih besar ke dalam pikirannya. Dia sekarang yakin bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik yang benar-benar bertarung dalam perkelahian mereka. Mereka selalu menahan diri karena takut akan aset masing-masing. Itu tidak berlaku untuk pertarungan melawan Ravaging Demon, tetapi mereka tidak perlu menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk seorang kultivator di peringkat paling bawah ke-6. Nuh berusaha tampil dalam kondisi puncak meski pikirannya sedang membunuhnya. Dia hanya sedikit menekankannya selama pertempuran, tetapi rasa sakit yang berasal dari retakannya membuatnya merasa ingin pingsan. Ekspresi Raja Elbas akhirnya berubah menjadi seringai arogan. Tatapannya menjadi menyendiri saat dia menyapu lawan-lawannya sebelum pergi ke langit. Jejak emosi muncul di wajahnya saat matanya memantulkan luasnya cakrawala biru, dan auranya menjadi menakutkan. Pemimpin royal setelah mengalihkan perhatiannya dari lawan-lawannya, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menyerangnya. Nuh bahkan merasa mengerti perasaan Raja Elbas. Nuh dapat melihat bagaimana Raja Elbas tidak peduli dengan hal-hal itu. Satu-satunya tujuannya adalah langit, dan individualitasnya tumbuh selama dunia menghormati sosoknya. Pertahankan apa yang telah kamu taklukkan, kata Raja Elbas bahkan tanpa menundukkan kepalanya, tapi kami memulihkan wilayah netral seperti sebelum pertempuran. Great Elder Diana melangkah maju dan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Nuh melirik ke arah Chasing Demon yang mengisyaratkan dia untuk menghentikannya. Nuh benci menangani hubungan politik, tetapi dia tahu cara kerjanya. Raja Elbas telah melakukan langkah pasif, dan Penatua Agung Diana melihatnya sebagai kesempatan untuk merebut lebih banyak sumber daya. Namun, Nuh tidak dalam kondisi untuk bergabung dalam pertempuran di level itu. Dia harus bersiap selama berminggu-minggu, bahkan jika dia berada di puncaknya. Chasing Demon mengerti arti di balik pandangannya dan berteriak sebelum sekutunya bisa mengatakan apapun. Kesepakatan. Penatua Agung Diana melontarkan pandangan bingung ke arahnya, tetapi Nuh pergi sebelum dia bisa melihat bagaimana situasi itu berkembang. Dia telah menyia-nyiakan cukup banyak waktu di tempat terbuka. Sudah waktunya untuk mengasingkan diri dan menyembuhkan sebelum terobosan tubuhnya. Scully dan para pemberontak menunggunya di salah satu wilayah Hive dalam perjalanan pulang. Penatua Julia telah mencegat mereka, tetapi dia langsung mengaktifkan teknik penyalinan ketika dia merasakan aura Scully. Para pemberontak dengan cepat meneriakkan nama Nuh untuk mengungkapkan aliansi mereka dengannya. Tetapi Penatua Julia tidak dapat membiarkan mereka lewat tanpa konfirmasi apapun bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia telah memilih untuk tidak menyerang bahkan jika garis bersinar di tanah mulai memancarkan aura peringkat 6. Penatua Julia bisa memanggil boneka yang mampu melawan Scully, tetapi dia lebih suka menghindari pertarungan dengan pembangkit tenaga listrik. Mereka bersamaku, Nuh berteriak begitu dia mencapai kelompok itu. Temukan mereka beberapa akomodasi dan buat 37 menjalani teknik mereka. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Aku mungkin tidak akan keluar selama beberapa dekade. Nuh menghilang di kejauhan sebelum Penatua Julia bahkan punya waktu untuk memberi selamat kepadanya atas terobosannya. Penerbangannya dengan cepat berakhir sejak dia turun ke tanah sambil mengaktifkan item bertulisan. Sebuah formasi muncul, dan cahayanya menyelimuti Nuh sebelum membawanya ke dalam dimensi terpisah. Dari sana, dia menggunakan serangkaian matriks teleportasi untuk kembali ke rumahnya. Hive telah menjaga ketertiban tempat tinggal Nuh, dan bahkan menambahkan lebih banyak formasi di sekitar dan di dalam strukturnya. Banyak fitur mansion telah mengalami peningkatan, terutama berbagai area pelatihan di dalamnya. Hive bahkan telah menambahkan sebuah taman yang dipenuhi tanaman ajaib yang berharga yang melepaskan zat yang dimaksudkan untuk menyembuhkan luka lebih cepat. Nuh hanya perlu memindai cepat tempat tinggalnya untuk memahami semua fitur barunya, dan dia segera pergi ke taman untuk menangani masalah yang paling mendesak. Kiranya menjadi tenang ketika dia duduk di antara tanaman ajaib itu, dan energi mentalnya mulai membasuh retakan begitu dia benar-benar diam. Energi mental Nuh berubah menjadi zat seperti kristal saat mengisi retakan. Hanya sebagian kecil saja yang tetap menempel di dinding pikirannya, jadi dia harus mengulangi proses itu selama berminggu-minggu sampai semua luka memiliki lapisan energi mental di atasnya. Situasi pikirannya akhirnya stabil pada saat itu.
Nuh dapat melanjutkan pelatihan rutinnya tanpa khawatir akan memperburuk kondisinya. Dia hanya harus berhati-hati untuk tidak berlebihan. Nuh mendapati dirinya terpaksa menahan terobosan tubuhnya sekali lagi karena pikirannya belum bisa menahan periode di dalam kepompong dulu. Namun, dia fokus pada dantiannya untuk saat ini dan bahkan berhasil mendapatkan pengalaman di dunia hukum. Meditasinya juga menyangkut beberapa tekniknya. Ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum dia dapat mengklaim telah membuat terobosan yang mengubah hidupnya. Tetap saja, dia tidak pernah mengeksplorasi masalah ini terlalu dalam karena ada variabel yang lebih besar yang berperan. Tubuhnya akan berevolusi, dan prosesnya bahkan akan melibatkan pusat kekuatan barunya. Nuh hampir tidak bisa menahan keinginannya untuk melihat akan menjadi apa dia setelah dia keluar dari kepompong.